Kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh pengen mengangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Sering ada judgement kalau orang lain. Coba dibalik, judgementnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon. Jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, itu gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Kegeeran-kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar. Merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Seandainya kita ragu Allah mengabulkan doa, ya udah coba aja baca doa itu. Kan kita bilang Allah nggak akan kabulkan lah doa saya. Ya udah sok coba baca. Ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin, berani nggak? Kalau kita nggak berani, berarti secara alam bawah sadar kita masih mengakui Allah maha mengabulkan doa. Buktinya nggak berani minta miskin. Kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang buru-buru, wudhu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang, Allah ya Allah, labbaika ya abdi, ada apa wahai hambaku? Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah, seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita berleha-leha atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah, seperti itu juga Allah menunda-nunda waktu untuk datang kepada kita. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah itu nggak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya. Coba. Dan istighfar kita itu, kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, enggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita itu terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100, berarti dosa kita belum dihapus, enggak. Sekali doang, kalau itu berarti. Ternyata membahagiakan hati orang lain itu nilainya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika Nabi ditanya tentang amal apa yang paling disukai Allah, yang biasanya Nabi jawab itu jihad, yang biasanya Nabi jawab itu sholat tepat waktu, yang biasanya Nabi jawab berbakti kepada orang tua, haji ke Baitullah, dan segala macam jawaban-jawaban yang keren. Ternyata kali ini Nabi menjawabnya, salah satu di antara amal yang juga disukai oleh Allah itu adalah membahagiakan hati orang lain. Ini menunjukkan bahwa membahagiakan hati orang lain itu nilainya tidak kalah penting dan tidak kalah istimewa dengan amal-amal lain yang disukai Allah juga. Ternyata sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mendengar bacaan kita dari jarak dekat. Sholat apa? Sholat subuh. Allah itu langsung melihat kita dari jarak dekat. Kenapa jarak dekat? Karena sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia. Lalu Allah bertanya kepada hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, hal min dihajah, apakah kalian punya masalah? Apakah kamu punya masalah? Sini aku selesaikan masalah kamu. Ya ibadi, hal min taib, wahai hamba-hambaku, apakah kalian punya dosa? Sini aku ampuni dosa-dosa kalian. Sehingga sholat 5 waktu yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah sholat subuh.
Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok, kenapa saya susah belajar, atau bahkan gak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita, karena di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun. Kalau orang tua kita belum meridhoinya, atau orang tua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai. Kita sekali mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allah memberikan kepada kita 10 ampunan dosa dan 10 rahmat. 10 ampunan dosa dan rahmat, Masya Allah, mudah sekali. Dan di antara 10 ampunan dosa dan rahmat itu, salah satu rahmat Allah adalah Allah beri kita hidayah. Rahmat yang lain, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat beban kita, Allah ringankan beban kita, Allah angkat kemuliaan kita, derajat kita, Allah selesaikan masalah kita. Itu rahmat-rahmat dalam kehidupan di dunia, rahmat Allah dalam kehidupan di akhirat. Allah mudahkan sakaratul maut kita, Allah lapangkan kubur kita, Allah tolong dan naungi kita di padang mahsyar, Allah mudahkan hisab kita, Allah mudahkan sirat kita, dan Allah mudahkan kita masuk ke surga. Rahmat Allah. Makanya jangan kikir dalam berselawat kepada Nabi. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami tidak mampu bertahan karena kesempatan kami yang lapang. Kami bertahan dalam satu ujian jika iman kami kuat kepada Engkau, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah, terutama ketika kami merasa lemah, sendiri dan tidak berdaya. Saat itulah dekap kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah